wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Pak, Anda ingin mewawancarai Bapak terkait Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi khususnya di sini tentang kasus-kasus yang dilema etika atau bujuk moral. Ini merupakan salah satu tugas Anda sebagai calon guru penggerak di demonstrasi kontekstual modul 31. Jadi bagaimana Pak? Dan bisa kita mulai pertanyaannya? Ya silakan. Silakan. Selama Bapak jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Kalau masalah banyak. Ya, kalau masalah itu kita ambil yang agak sederhana. Yang pertama permasalahannya adalah ada siswa kalau yang kategorinya menengah, kategori menengah. Kalau di zaman sekarang ini kategorinya kalau persiapan dia untuk menamatkan itu mampu bisa. Cuman kehadirannya bermasalah. Kehadiran datang ke sekolah. Kita kan susahnya gini. Kehadiran bermasalahnya setelah di analisa tim BK dari laporan wali kelas kenapa tidak hadirnya itu jawabannya sama yang dari BK setelah penelusuran ke rumah, kemudian yang dari wali kelas juga penelusuran ke rumah dan wawancara itu didapatkan kasusnya adalah yang bersangkutan ini tidak ada ongkos untuk berangkat ke sekolah setiap hari itu. Jadi kadang-kadang dia menumpang dengan teman, kadang temannya sudah berangkat. Dilemanya seperti itu. Kalau kita dikenakan kelas atau kelulusan, kita bantu, kadang-kadang ini melanggar dari permasalahan yang dari kriteria yang kita tetapkan, persentase kehadiran. Kemudian sementara dari beberapa orang guru, dia kadang di hari itu banyak tidak hadir, sehingga kehadirannya di guru yang itu kadang-kadang hanya 50%. Itu dilemanya. Kan dilemanya ini mau kita bantu atau tidak, atau real, itu pasti permasalahan. Terus bagaimana keputusan yang Bapak ambil terkait kasus tersebut? Kasusnya kita panggil ulang lagi, mulai dari BK-nya, kemudian wali kelas, kemudian sama anak diwawancara lagi, kemudian saya secara pribadi panggil anaknya, permasalahan realnya apa, memang dinyatakan seperti itu kasusnya. Kemudian kita beri motivasi bagaimana dia untuk bisa hadir ke sekolah. Kalau bisa bantu dengan teman di teman bantunya itu kan artinya kalau temannya berangkatnya jam 7.30 jam berapa jam itu, dia harus menunggu temannya sehingga dia tidak ditunggu temannya karena kita mau menumpang gitu. Dan saya juga sarankan kepada orang tuanya utamakan dia dulu untuk biaya sekolahnya, terutama untuk ongkos berangkatnya. Ya, kalau perlu jalan kaki. Kalau ini yang si anak ini yang dari kasus yang pernah ini kan jalan kaki agak jauh. Nah, kalau jalan kaki yang bagusnya kan pakai kendaraan atau naik ojek. Naik ojek karena ongkosnya mahal. Kalau beli kendaraan tidak bagus. Kan permasalahan seperti itu. Disarankan kepada orang tuanya supaya dia mengoptimalkan bantuan untuk biaya berangkat sekolah. Ini menurut saya sudah termasuk langkah atau strategi Bapak ya dalam pengambilan keputusan ini.
Adakah hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Dalam hal yang efektifnya, setelah dicobakan seperti itu, jadi kemudian kita pun panggil, disampaikan momen-momen yang kasus-kasus seperti ini di kegiatan sekolah seperti di upacara. Pas yang waktu itu Bapak sebagai pembina upacara kan bisa disampaikan bahwa saling membantu itu adalah hal yang sangat bagus. Jadi ketoklah hati dari teman-teman yang lainnya untuk bisa saling berbagi ya, saling berbagi, terutama ini untuk membantu teman-teman yang kesusahan, karena nanti dampak positifnya mungkin nanti bisa diterima di dalam, artinya dalam bentuk dunia dan akhirat. Diketok hati yang lain ini, seperti contohnya kadang yang terlambat tadi, nggak bisa ditempangkan oleh si A, tempangan ke sekolah, mungkin saja nanti si A ini berpesan kepada si B, tolong bantu si A, si temannya inilah. Atau kadang-kadang ada yang teman-teman yang mempunyai kemampuan lebih memberi uang. Jadi intinya kita tanamkan ke siswa kita sikap itu saling peduli ya Pak ya. Saling intinya peduli. seperti itu. Adakah menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema kita ini? Tantangannya adalah kalau siswanya kurang peka, Mbak. Ya, kurang peka, Mbak. Itu kadang-kadang itu terpaksa yang dari segi pembinaan dari sekolah, dari kalau ada kan ada iuran mungkin ada uang kasnya, yang dipungut uang kas sekolah itu kan kita anjurkan di kelasnya itu dia tidak bayar. Kalau ada di sekolah lagi misalnya ada sumbangan, dia usahakan dibebaskan. Ada bantuan-bantuan misalnya dari basis, diutamakan dia kategori yang seperti itu, yang sangat itu langkah penyelesaiannya, sehingga dia benar-benar punya uang untuk bisa berada. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Maksudnya di sini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus ini? Bukan apa, kita kan lihat dari kasus per kasus ini. Kasusnya seperti ini. Iya, kalau yang seperti tadi kita hadapi langsung, kemudian dikumpulkan misalnya terkaitnya, stakeholder terkaitnya seperti DK-nya, wali kelasnya, kemudian bisa wawancara dengan wakil, mungkin bisa disuruh wawancara wali kelasnya atau wakil suruh wawancara ke teman-temannya bagaimana inti permasalahannya. Kemudian kadang-kadang itu nggak ada titik-titik bantuan lain kan bisa kita share sesama guru, nanti guru ini nanti kadang ada yang jadi bapak angkatnya gitu. Ya, Itu menimbulkan kepedulian saja. Ya, melibatkan stakeholder ya Pak ya. Nah, ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kalau seseorang kita kan rata-ratanya kan bersama. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, hal yang ini kan kita diskusikan dulu. Biasanya saya minta masukan itu dari wakil atau juga dari mungkin ada guru-guru yang lain yang atau wali kelas yang tahu betul permasalahan kasus itu, karena kasus ini kan beda-beda. Nah, karena setiap anak beda-beda pula kasusnya. Nah, kadang jangan nanti dia pura-pura saja, alasannya seperti alasan tidak hadir di sekolah seperti itu, atau setelah ditinjau rumahnya oleh BK-nya, oleh wali kelasnya bertolak belakang. Itu kita harus melibatkan bisa wakil, bisa tim BK-nya, bisa dari wali kelas atau teman sebangku. Ya, berarti
Hardi, wakil, wali kelas dan BK yang turut membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini ya Pak Maksud ya. teman-teman di dalamnya Ya. itu kan sebagai masukan. Ya. Ya. Untuk kondisi real yang siswa yang bersangkutan untuk kasus yang seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait kasus dan pengambilan keputusannya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema ITK? Kalau kita selalu menekankan siswa saling bantu. Saling bantu, kalau saling bantu di dunia mungkin bisa dibalas di dunia juga, seminimalnya dia ya, karena membantu itu adalah kewajiban bersama ya. Kadang nanti setelah dia tamat SMA, nah itu terasa saya pernah dibantu saya pernah dibantu, atau sesama dia di rantau, atau sesama dia kuliah. Karena dia akan ada banyak dampak. Terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini. Harapan saya semoga pengalaman Bapak ini dapat bermanfaat untuk saya ke depannya, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin di masa depan. Insyaallah ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Saya Nanda Megawati Pak. Kemarin saya sudah sampaikan terkait wawancara yang akan kita lakukan hari ini, di mana saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Batu terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini Pak, ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Agam. Bagaimana Pak? Bisa kita langsung saja ke pertanyaannya? Baik. Oke. Baiklah, pertanyaan saya Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah di sini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Ya baik, Nanda, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang salah satu tugas Bapak sebagai kepala sekolah adalah pengambil keputusan. Seperti tugas-tugas lain, buat perencanaan, controlling dan lain-lain. Dalam mengambil keputusan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada yang merasa puas dengan keputusan kita, dan itu ada yang tidak puas. Tapi pada prinsipnya kasus-kasus yang dilematis itu umumnya keputusan mengandung kasus dilematik, ada saja yang kurang puas. Prinsip apa adalah minimalkan hal yang artinya menimbulkan dilematis ini mungkin lah yang 100% keputusan kita itu diterima semua pihak, itu tidak mungkin. Jadi ada. Ya. Apa contoh kasusnya Pak? Bapak contohkan untuk siswa saja ya. Saja, karena ini yang banyak kasus-kasus daerah kita di seputaran semasa ini ada dari Ustarusan, ada dari lain, dari Kambing, jauh ini. Dan ekonominya itu bervariasi. Bahkan banyak yang dari kalangan yang kurang mampu. Dari kalangan kurang mampu itu mereka itu banyak juga yang potensial, bahkan melebihi dari teman-temannya yang
kemampuan. Tidak potensial, tidak bisa gerak keras. Dikarenakan itu tadi SPP segala macam. Jadi dalam ini kalau untuk sekedar SPP kita bisa kita beri keringanan dengan fungsi adanya dana bos itu kan selain adalah memberikan keringanan kepada siswa mampu, jadi bisa kita bebaskan dia dari kewajibannya. Bisa juga kita ajukan banyak beasiswa prestasi atau beasiswa kartu Indonesia Pintar sesuai dari Badan Agenda Zakat Nasional. Mas, nah, jadi sekarang permasalahannya banyak siswa kurang itu yang berprestasi tapi tidak terdata, kadang-kadang data kemiskinan sehingga dia tidak bisa diberikan di kartu, tidak punya kartu KIP ya. Jadi itu permasalahan. Permasalahan kedua, banyak juga ada juga siswa yang tidak mampu, tidak bisa diajukan terdata di KIP, tidak bisa diajukan beasiswa dari pemerintah. Bahkan dia juga sebagai katakanlah pembantu utama di rumah tangganya. Ada yang seperti itu. Yang bekerja ya Pak ya. Nah itu, nah ini permasalahan itu kadang-kadang kasihan, tidak tahu setelah dikunjungi ke rumah oleh BK, rumah dipanggil oleh kelas, itu permasalahan tahu, sekolah tahu. Nah, cuma kadang-kadang suatu waktu dia terpaksa harus ya tidak masuk sekolah, bahkan bisa 1 minggu, bisa libur 15 hari. Ada permasalahan memang setelah di rumah tadi memang dia harus kadang menggantikan tugas orang tuanya tadi. Bapaknya sudah sakit, dia tidak punya ayah, ada juga seperti itu. Jadi inilah yang kadang-kadang sangat dilema di sekolah. Di satu sisi kita sangat ini, di satu sisi tentu Bapak Ibu guru mengajar tentu mau main juga, kenapa itu tidak masuk lagi, kenapa itu masuk lagi. Jadi ini yang dilema waktu rapat-rapat kenaikan kelas ya Pak ya. Seperti yang Bapak jelaskan, mungkin anak ini harus bekerja ya Pak ya. Jadi waktunya termakan untuk bekerja sehingga kehadirannya kurang untuk di sekolah ya Pak ya. Itu yang dilemanya ketika kenaikan kelas. Terus bagaimana keputusan yang Bapak ambil terkait permasalahan ini? Ya, Untuk yang ya khusus untuk hal-hal seperti itu dan apa namanya, karena kasusnya jelas dia saling kalau mampu, makanya jelas ini agak kita berikan sedikit perbedaan dari siswa-siswa lain yang juga sering libur, tapi karena dia malas, dia bukan orang tidak mampu, dia malas karena dia tidak sekolah, bukan karena orang tuanya, tapi tidak, tapi dia malas karena dia malas. Itu beda kasusnya. Kalau anak yang kasus dilema tadi itu memang berat kita. Nah, sebab itu kita terbuka mengumpulkan guru-guru terkait. Musikanya siapa, terbuka sama di kelasnya, kita adakan sidang, sidang khusus, ADP bersama guru BK sekaligus. Nah, ini kasus seperti ini di dalam penentuan kenaikan kelas itu wajib ada. Dalam arti yang kita bantunya adalah dia kita katakan kita naikkan dengan naik bersyarat. Nah, terus naik bersyarat maksudnya dalam waktu-waktu tertentu dia dikasih tugas di rumah. Pembelajaran itu kan tidak hanya sistem unit saja kan. Ya. Nah, kalau untuk hal-hal khusus seperti ini kita berikan sistem daring dengan tugas-tugas.
Tagih tugas-tugasnya. Tagih. Ya, jadi intinya anak yang bermasalah ini diberi dispensasi ya Pak ya, Ya. dia bisa naik bersyarat. Bersyarat. Naik bersyarat, jadi keputusannya itu ya Pak ya. Iya. Terus adakah langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Seperti tadi kan, dia kita naikkan bersyarat, ya masing-masing guru memberikan semacam apa? Sebelumnya kita kan sudah kasih tugas anak itu, kasih terus tugasnya. Nah ini dia karena situasi tadi, ya apa boleh buat, nah ya dia kita izinkan walaupun tidak perlu apa, belajar dia di rumah. Memang guru tambah apanya kerjanya ini juga ya di rumah kan seorang tuh juga iya kan, tapi boleh buat nah kita kan, nah, ya potensial atau dengan kasus seperti itu masalah yang dia punya dia bisa pertama dewasa dia nanti bisa jadi orang hebat. Orang hebat itu berasal dari orang yang terlatih menghadapi tantangan di suatu medan. Dan seperti ini dia naik bersyarat, sampai itu tugas-tugas kalau macamnya diberikan. Jadi intinya di sini strategi atau langkah yang Bapak lakukan mungkin memberi siswa tersebut tugas yang berbeda ya, Tugas mungkin berbeda, tugas dengan khusus. yang temannya yang lain ya, berarti ya strategi yang Bapak Tugas lakukan. untuk pencapaian KD. Ya itu strateginya ya Pak ya, agar si anak ini tidak ketinggalan mungkin ya Pak ya daripada teman yang lain. Oke, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, efektifnya kita mesti menyampaikan secara jelas terbuka kepada guru yang mengajarnya adalah sampaikan bahwa kalau kita hanya ditangani oleh wali kelas, BK, guru bidang studi tidak tahu, itu guru menganggap ini mahasiswanya malas. Jadi akibatnya antipati terus terhadap siswanya. Jadi kalau kita kumpulkan dari awal kasus, saya ini kasusnya sudah dikunjungi oleh BK, memang dia satu-satunya orang tua tidak ada. Hari tolong Bapak Ibu memahami dan berkorban tambahannya memberikan bimbingan pada kita secara logis. Gitu. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya guru paham, efektif kerja kita itu. Tapi kalau kita langsung saja gini terus kan itu dia akan pasti akan ada resistensinya. Iya, berarti pengambilan keputusan yang efektif dalam kasus ini Bapak berkolaborasi ya Pak ya, Iya, dengan pihak dengan wali kelasnya, Guru dengan guru mata pelajaran, bahkan dengan BK-nya ya Pak ya, dengan kasus ini supaya akan mengambil keputusan yang lebih efektif ya Pak ya. Oke, adakah menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya yang pertama bisa dari siswa juga. Itu Pak, saya nonton tidak bisa masuk ada Pak. Nggak datang-datang, kenapa dia bisa naik juga Pak? Tahu? Dari guru juga. Sebelum dia paham misalnya, dia harus nambah lagi nih kegiatan semua ini lagi bimbing satu orang ya kan. Nah, ini tantangan pasti ada sedikit. Ya, benar ya Pak ya, dalam kita sebagai seorang pemimpin pro dan kontra itu pasti ada ya Pak ya tantangannya. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus ini? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu hari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan ini, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus ini? Khusus kasus seperti ini itu kita tentu tidak mungkin serta-merta waktu rapat saja kita naikkan, oke. Harus sudah terpantau sebelum-sebelumnya, laporan sudah kita ketahui. Ini ada seorang siswa A misalnya, ya itu kasusnya seperti tadi. Nah, kita mesti mengambil kebijakan, coba
panggil orang tuanya atau walinya. Nah, pasti ada jadwal-jadwal seperti itu. Ya orang tuanya setelah dapat kasus untuk ngecek kebenarannya, coba satu tugas guru BK tinjau ke lapangan. Jadi hal seperti itu mesti kita jadwalkan, ada prosedur langkah-langkahnya ya. Tapi kalau keputusannya sifatnya inisiatif itu harus cepat. Berarti ini juga butuh langkah-langkah atau emang dijadwalkan ya Pak, Iya. khusus bertemu dengan wali kelasnya, bertemu dengan guru mata pelajarannya, bahkan dengan BK-nya atau dengan orang tuanya ya Pak ya. Berarti tidak langsung diselesaikan hari itu juga. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Pada prinsipnya masukan dari wali kelas, dari guru BK, masuk wakil itu sangat membantu. Sebelum itu diputuskan itu Bapak dengan orang yang terkait langsung tadi Pak suarakan dulu apa kira-kira langkah kita sebelum kita buat apa langkah kita yang terbaik. Nah, itu masukan wali kelas, masukan BK dan dari baik oleh kesiswaan. Jadi semua sepakat unsur pimpinan. Kan kalau unsur pimpinan yang berbeda dalam rapat kan rawan nanti kan ribut jadi pimpinan saja ada sepakat. Ya berarti banyak pihak yang membantu ya Pak ya, pasti bawahan Bapak membantu sebagai ini ya dalam pengambilan keputusan ini, baik wakil, walas maupun guru BK-nya, walaupun guru mata pelajaran pasti turut membantu dalam pengambilan keputusan ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam masalah yang dilema etika ini? Kita mesti mengambil keputusan itu berdasarkan aturan. Kalau kita di pendidikan khususnya menyangkut melayani sumber manusia, siswa, mahasiswa, guru. Jadi kita tidak bisa peraturan yang membaku seperti aturan yang tidak adil semestinya tidak bisa manusia tidak bisa begitu ya. Mesti kita lihat akar permasalahan. Jadi di situ ada semacam pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan sosial, yang tujuannya adalah bagaimana tidak membunuh pertimbangan tamatan karena sekali kita putuskan karena ini tidak naik, karena itu terjadi akan hidupnya akan sedikit. Ini mudarat manfaatnya tidak ada. Itu manfaatnya, jadi tidak bisa seperti perusahaan pimpin manajer di sebuah perusahaan ya ada tidak masing-masing sekian orang tua bendera semua sudah lewat tidak bisa. Benar. Pertamina misalnya orang tua bendera boleh kasih hari itu 3 hari sebenarnya. Benar sekali ya Pak ya, kita juga memikirkan masa depan si anak ya Pak ya dalam jangka panjang, bukan dalam hal ini saja gitu. Kita sangat memperhatikan jangka panjangnya seperti apa. Oke, baiklah Bapak, ini wawancara yang sangat luar biasa sekali untuk saya. Harapan saya semoga pengalaman Bapak ini dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. Sebagai mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Insya Allah ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga sukses. Ya, Kita amin. cita. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Puasa Pak aja ya. nggak ngelawan dikit nih. Puasa ya
ya Pak ya. Iya. Semangat Pak untuk puasanya. Ini Pak, saya Nanda Megawati ingin melakukan wawancara hari ini dengan Bapak Ya. sebagai pemimpin di SMA Negeri 2 Lubasung, yaitu terkait dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Bagaimana Pak? Bisa dimulai pertanyaannya Pak? Silakan. Oke. Baiklah Bapak, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah tentu sudah banyak mengalami kasus-kasus dilema etika. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Adakah langkah-langkah atau strategi yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika ini? Dilema etika ya. Kalau di sekolah tidak begitu banyak, cuman ada, tetap ada, karena menjadi sekolah sini, sekolah sebesar ini pasti ada aja dilema etika. Namun siapa yang kita salahkan belum tentu juga siswa dan belum tentu juga guru. Langkah yang saya lakukan selama ini, kejadian dengan dilema etika itu saya panggil kedua belah pihak, guru ataupun siswanya. Misalnya suatu ketika guru melapor si A ini tidak mengikuti pembelajaran dengan saya katanya, kemudian saya panggil siswa nanti jawab saya tidak suka belajar dengan ibu itu. Kemudian gimana kita meyakinkan siswa ini bahwa kedua-duanya sangatlah penting. Namun begitu juga kita meyakinkan gurunya, kadangkala hal-hal yang kita anggap enteng, misalnya di hobi anak tadi, misalnya bola kaki, hal yang kita anggap enteng bisa itu membuat anak itu berhasil. Perbedaan pendidikan Indonesia dengan luar negeri itu demikian. Indonesia pendidikannya selalu duduk belajar di ruangan dan duduk di kursi dan pakai meja. Di luar negeri tidak demikian. Mereka lebih banyak belajar dengan alam. Mereka apa yang disampaikan tadi tidaklah sebuah masalah bagi mereka yang berada di luar negeri. Jadi ajar mereka lebih sukses dari kita. Jadi tentang kejadian tadi tergantung kita menyikapi. Kita yakinkan kedua-duanya dan kita ambil keputusan, yang satu tidak rugikan, yang lain juga tidak rugikan. Semuanya sama-sama mendapat keuntungan. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, adakah Bapak mengalami tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Pasti ada, karena kita akan berbenturan dengan yang memiliki kasus tersebut. Misalnya gurunya, pasti kadang-kala dengan keegoan guru, karena guru menganggap dirinya serba bisa semua, jadi serba mampu dan serba serbi, dia menganggap bahwa hal yang dilakukan siswa itu selalu salah. Kemudian benturan kedua dengan pihak luar, dengan orang tua, ketika anaknya kita halangi untuk mengikuti hobinya, sementara hobinya ini bisa menghasilkan materi buat dia, orang tuanya akan berbenturan dengan kita. Namun keputusan kita ambil 50 tambah 1 saja, nanti kita sudah berhasil. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Maksudnya di sini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu mungkin untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Tergantung keadaan. Misal dalam hal-hal tertentu kita harus putuskan hari itu juga, jam itu juga, dan menit itu juga. Namun bila putusnya bisa kita tunda, perlu kita jadwalkan, ya kita jadwalkan, tergantung kepada bentuk permasalahan itu sendiri. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Tentu ada, dengan bantuan unsur pimpinan yang ada, guru senior yang ada, serta binosis, karena saya selalu bermusyawarah dengan beliau, terutama dengan para unsur pimpinan saya, karena unsur pimpinan itu perpanjangan tangan dari saya yang harus saya percayai. Baiklah, sepanjang pembicaraan kita tentang kasus dilema etika ini Pak,
dengan pengambilan keputusan yang telah Bapak jabarkan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Saya selalu berpedoman karena tokoh yang saya kagumi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat Abu Bakar dan Umar itu, serta Pak Habibie, karena dia mengambil keputusan itu dengan cara kekeluargaan, dengan cara kebijakan dilakukan, sehingga yang satu tidak dirugikan, yang satu juga mendapat untung. Kemudian di dalam hidup ini dilema etika itu pasti ada, tidak pernah kita bisa elakkan itu. Nah, tergantung kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita menyelesaikan. Kita yakini kedua dilema etika itu seperti terjadi antara berdua, tidak mungkin sendiri. Jadi kita yakini kedua belah pihak, dan kita karena kedua-duanya sangatlah penting. Kadangkala dengan keegoan yang ada dari seseorang, nah kita yakini dia bagaimana dia bisa terima ini. Kemudian siswa yang selalu bermasalah itu bagaimana kita perkecil masalahnya. Oke, terima kasih Bapak atas wawancara yang sangat luar biasa ini. Harapan saya semoga pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini bermanfaat untuk saya ke depannya, dan tugas saya sebagai guru penggerak pun terpenuhi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.